Apa hukum pacaran Pak Ustaz? Tak ada pacaran-pacaran. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Saya, Ustadz Baihaqi, Ustadz Oni, Ustadz Nafrizal, sama kami. Kami diikat oleh KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Mahasiswa Indonesia semuanya 2.400. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Persaingan ketat. Tapi keadaan itu membuat kami. Toh pada akhirnya Ustadz Nafrizal nikah, punya istri juga, punya anak. Saya menikah, punya istri juga. Yang katanya pacaran kaulah bulan, bullshit, omong kosong semua. Tak ada tuh. Pacaran tuh penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset, kenapa ya? Begitu dah beranak, jatuh, mampus lu situ. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur tak ada. Tertulis di botol aqua. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima. Apalagi kalian? Jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya kan tiba juga. Masalah yang datang nenek-nenek tak tahulah entah apa. Tiba masanya juga. Nampaknya ada yang cantik Pak Ustadz, saya berkenan mau nikah sama dia. Datang ke Tuan Syekh, datang ke Pak Hafid, datang ke Pak Tua Yayasan, datang ke Pak Rektor. Mereka akan bawakan, dita'arufkan, dikenalkan, nikah. Nikah dengan baik, undang, saya akan datang ceramah nasihat pernikahan. Habis itu kalian akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi orang tua jangan membiarkan anak-anak ini, anak lajang, anak gadis. Pak, saya bawa anak gadis Bapak malam ini jalan-jalan ke pasir ya. Jangan. Sebentar aja Pak, kami mau beli mie ayam. Tidak. Nanti kami belikan Bapak bakso sebungkus. Abah lah. Ini yang rusak. Kalau udah ku bilang sekali jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Sekali tidak. Tidak. Kalau udah ku katakan tidak. Tidak. Jangan Pak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang. Awak lu dulu lebih parah dari itu lagi. Ini jadi masalah. Jangan. Kita jaga negeri 1000 suluk itu. Ini negerinya para khalifah. Ini negerinya Syekh Abdul Wahab Rokan. Ini negerinya Syekh Ibrahim Al-Khadini Naqsabandi. Orang-orang tua kita mendoakan negeri ini tiap malam dia berdoa. Allahumma dafa'anul wala wal waba wal fasa. Jauhkan bala musibah malam. Kalau sampai itu terjadi, na'udzubillah, berseret-seret anak zina, na'udzubillah. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya pacaran? Pacaran ini tergantung. Bisa wajib, bisa haram. Pacaran jadi wajib kalau sudah menikah. Antum kalau sudah menikah itu wajib menggauli istri antum dengan cara yang baik. Wajib. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan cara yang wajib. Istri pun ketika sudah menikah wajib taat dan patuh sama suaminya. Karena biasanya orang kalau pacaran ini Masya Allah, apa yang diinginkan pacarnya semua dikasih sebelum menikah. Kalau sudah menikah lain lagi jemaah. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Pacaran ini adalah sarana berzina. Kembali kepada pacaran. Apa yang dilakukan pacaran? Kalau boleh tahu ana siapa yang pacaran? Angkat tangan, ana kasih hadiah. Pernah pacaran? Atau masih pacaran? Masih pacaran? Oh sama istri antum, Masya Allah. Kasih hadiah, kasih hadiah. Ada yang masih pacaran sama istri? Enggak, yang dulu pernah pacaran. Masya Allah. Iya, ana kasih mic sama antum. Ana kepingin tahu definisi pacaran itu apa sih yang dikerjakan orang pacaran itu? Enggak harus dari antum. Antum cerita teman-teman antum apa sih orang pacaran itu, apa definisinya? Sehingga hukum itu
harus sesuai dengan gambaran peristiwa itu. Nah, waalaikumsalam. Ya, fadhal. Zaman jahiliyah zamannya sebelum Nabi itu. Cuma buat bangga-banggaan. Tapi yang dilakukan sama pacar itu apa sebenarnya? Jalan-jalan, pegang-pegangan, iya, berduaan, nggak ada orang. Iya, tal, mic-nya, masya Allah. Ana kasih hadiah antum. Masya Allah. Naam jamaah. Orang pacaran, kalau definisi pacaran itu adalah memiliki teman perempuan, kemudian keluar berduaan bersama dia, kemudian memegang tangannya, mencium pipinya, berduaan di tempat yang remang-remang, maka itu dosa. Siapa yang bilang halal? Siapa yang bilang halal? Kalau pacaran definisinya seperti itu, siapa yang menghalalkan? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, yang ketiganya siapa? Syaitan. Setan jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya paling jernih, paling bersih, bahkan oleh Jibril dan Mikail pernah dikeluarkan jantungnya, dibersihkan. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Apakah ada riwayat? Ya mungkin nanti kalau yang nemukan riwayatnya nanti kasih tahu. Apakah pernah mendapatkan riwayat bahwasanya sahabat-sahabat wanita itu pada rebutan tangannya Nabi Muhammad SAW? Berkah tangannya Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka berebut untuk menciumnya? Istri-istri Umar, istri Abu Bakar, anak-anaknya Umar, apakah berebut mencium tangan Nabi Muhammad SAW? Yang perempuan? Iya, anaknya Abu Bakar ada, namanya Hafsah. Anaknya Umar ada, namanya Aisyah, karena istri Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang bukan mahramnya, Nabi SAW mengatakan inilah usafihun nisa. Maka pacaran tadi Anda sebutkan, kalau itu pacaran, maka antum telah mendekatin jurang perzinaan. Yang Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kalau senang sama perempuan, datang lamar dia. Kalau masih kecil nggak berani puasa, kalau nggak kuat puasa, tinggalkan tempat yang penuh kemaksiatan itu, cari tempat yang antum aman untuk menjaga diri antum. Barakallahu fikum. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Kenapa sih katanya pacaran itu dilarang? Tapi kenapa kebanyakan yang pacaran happy ending? Masya Allah, bahkan sampai menikah. Apa Anda kira semua yang pacaran happy ending? Tidak. Ya, banyak yang end tanpa happy. Banyak. Ya, kamu dia end, katanya kan selesai gitu sampai di situ. Jadi kalau belum terjadi ikrar, terjadi akad, maaf, itu setan berusaha mendekat-dekatkan supaya maksiat. Ya beda, nanti akan terasa. Begitu kasih sayang ditumpahkan saat pacaran, begitu menikah sudah nggak ada sayangnya, habis. Itu yang jadi bahaya. Ukuran baik atau buruk itu dalam syariat bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Kalau yang dimaksud pacaran seperti orang sekarang itu haram hukumnya. Haram hukumnya, sudah tinggalkan. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu hanya dibuat hal-hal yang seakan menyenangkan saja. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Lalu Nabi mengatakan wal udhunani wazinahuma al-istima'. Jadi yang pertama mata berzina. Ya kan? Orang kalau kencan kan
biasanya kan si cewek kan tersinggung kalau dia sudah tampil sebaik-baiknya nggak dibilang cantik. Kamu kok nggak perhatian sih sama dandananku? Tuh kan harus ngelihat. Nggak mungkin gondol basar terus kan, nggak mungkin gitu loh. Jadi ini udah masalah. Lalu zinanya telinga itu mendengar. Ada pacaran nggak ada rayu-rayuan, nggak ada hani-hanian, nggak ada cincinan, nggak ada yang-yangan, nggak mungkin lah. Pasti ada. Nggak ada manja-manjaan, pasti ada. Ada orang pacaran, ceweknya bilang, Assalamualaikum, yang kita mau ketemu di mana yang? Jam 7 ya? On time? Ya insya Allah kita ketemu. Ada yang bicara begitu? Tegas gitu? Nggak ada. Yang kita jadi ketemu nggak yang? Kan begitu biasanya. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Dan maka janganlah wanita-wanita merendahkan suaranya, melembut-lembutkan suaranya, mendayu-dayukan suaranya, sehingga hati laki-laki yang memiliki penyakit itu akan nafsu dengan dia. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan kalau mereka berbicara, berbicaralah dengan baik dan tegas. Ada cewek bicara tegas kalau pacaran? Enggak ada, dan enggak laku kalau begitu, enggak mau lah, subhanallah. Yang kita ketemu di PS jam 7, siap. Begitu, ada bilang gitu ceweknya? Ya kan enggak mungkin. Walaupun ceweknya polwan nggak akan bilang begitu. Siap dan nggak ada. Semua kan merayu, mendayu dan seterusnya. Dan itu semua zina. Mendengar itu nggak boleh. Kecuali kalau cewek antum begitu, antum tutup telinga gitu loh. Dan itu nggak mungkin juga diputusin sama dia di tempat kan begitu. Maksud kamu apa sih? Jadi mendengar itu zina. Mendengar itu zina. Walisanu zinahumal kalam, dan wazinahul kalam, dan lisan ini zinanya rayuan, dan itu sudah kita sampaikan tadi, rayuan. Dan kalau boleh dikiaskan sekarang, jempol juga zina kan gitu. Kalau kita BBM-an atau WA-an itu kan pakai jempol, walaupun nggak ada dalam hadis Nabi SAW. Kirim simbol heart itu zina kalau kepada wanita yang bukan mahram, zina itu. Zina jempol begitu. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi gimana coba? Gimana pacaran yang Islam itu gimana coba? Tapi kalau saya salah mau diluruskan nanti. Mungkin ada konsep baru yang nggak akan kena semuanya, nanti bisa dipaparkan. Tapi saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan, wayadahu zinahuma al-batash, dan tangan zinanya itu menyentuh. Ada pacaran yang nggak gandengan tangan, nggak pelukan, nggak belai-belayan, nggak cabi-cabian, kan nggak ada. Semua bermain, hadirin sekalian, semuanya. Bahkan tadi 90% oral seks sekarang. Walaupun tentu saja itu sensus dengan tidak mewakili semua anak muda, tapi biasa. Jadi hadirin yang dirahmati, nggak bisa. Gimana caranya? Semua jalan tanpa atau ngedate tanpa pegangan tangan susah sekarang. Warijlahu zina tazniyani wa zinahumal masyu, dan kaki itu berzina dan zinanya jalan. Ada pacaran nggak pernah jalan bareng, nggak pernah nonton, datangnya ke pengajian terus, nggak ada kan? Nggak pernah makan, nggak pernah candlelight, nggak pernah dinneran, nggak pernah lunch bareng, nggak ada. Saya nggak tahu ada pacaran seperti itu ya. Pasti kan jalan bareng, jemput itu ngapel kan gitu. Itu zina. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati menghayalkan, memikirkan. Ada pacaran nggak pernah mikirkan cowok atau ceweknya? Itu bukan pacaran, pasti kan kepikiran. Nggak pernah merindukan sang kekasih? Nggak mungkin. Pasti merindukan, pasti memikirkan, pasti menghayalkan. Dan kata Nabi, zina hati. Dan anti klimaksnya adalah kemaluan, kata Nabi SAW.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah pacaran itu apa sih? Pacaran adalah laki perempuan yang belum dihalalkan, kemudian dia sudah mulai mendekati zina. Mulai dari ngobrol, berduaan, ngobrol. Ya pacaran adalah haram dan itu adalah muqaddimah zina yang disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Gak ada pacaran yang islami itu. Ya pacaran. Kalau bercinta yang islami adalah setelah akad nikah, itu bercinta yang islami. Pacaran gak bisa di-Islam-Islamkan itu. Ada apa sekarang diislamkan dengan istilah ta'aruf. Nah, ini kan kacau. Ta'aruf, perkenalan mau menikah. Ta'aruf, SMS tiap malam yang akan panggilannya diganti Abi sama Umi, Abi, Umi. Dipikir sudah islami. Gak ada itu. Malaikat gak bisa mencatat amal jelek kalau sudah pakai Abi, Umi. Tetap. Jangan dibuka pintu ini wahai para orang tua. Dan inilah muqaddimah pembangkangan seorang anak kepada ibu bapaknya. Karena mungkin yang dicintai adalah orang yang orang tuanya belum tentu bakal setuju. Ini pembangkangan nanti. Menjadi problem itu semuanya. Karena sudah terlanjur cinta. Terlanjur senang. Na'udzubillah. Sehingga apa? Akal sehatnya sudah gak berlaku. Gula Jawa rasa coklat. Waduh, kalau bukan dia gak mau. Na'udzubillah. Tentang semuanya. Subhanallah. Sehingga kalau sudah buta, lihat Allah pun dilawan. Terjadilah perzinahan dan sebagainya. Perzinahan yang terjadi itu bagaimana? Tidak serta-merta itu. Mulai dari pertama kali senyum ketemu, besok ngobrol, mungkin tahun depan ya telepon-teleponan, tahun berikutnya sudah jalan bersama. Lihat, tahun ketiga setan sudah berhasil menjadikan mereka berzina. Alhamdulillah. Dan dihinakan, terhina berzinahan. Orang mulia pantang untuk berzina. Maka pintu menuju zina harus ditutup oleh orang-orang mulia. Orang mulia pantang berzina. Dan jangan dilanggar Allah. Wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Jadi hindarilah pacaran dan sebagainya. Sehingga apa? Kita harus suarakan di anak-anak kita. Pacaran no, pernikahan yes gitu. Jadi biar kalau menikah cepat. Jadi para orang tua jangan mempersulit urusan pernikahan ini. Ini orang tua yang perlu ditakzir. Anaknya sudah pengen nikah, dan kadang-kadang orang kaya, orang cukup, alasannya apa? Anak saya belum bisa mandiri. Bapaknya sudah kaya, mau gimana lagi ini? Mau nunggu anaknya berzina baru nanti nyesel. Buka pintu halal selebar-lebarnya, para orang tua. Makanya selalu kita suarakan. Ada sebagian orang tua itu cita-citanya, nak kamu harus punya pekerjaan dulu, kamu harus punya pegangan. Bapaknya padahal sudah cukup, punya ini, punya itu. Tak tahu aja cara berpikirnya, tak tahu cara berpikir di mana itu. Sementara anak sudah tidak menjadi anak lagi. Anak sudah dewasa dia. Maka wahai para orang tua, kami selalu menghimbau, pandanglah anakmu. Jangan dipandang anakmu sebagai anak saja, akan tapi pandanglah anakmu sebagai seorang pria atau seorang wanita yang dia juga punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan pernikahan. Ini loh, kadang-kadang masih nunda-nunda, belum punya kerjaan, belum diangkat jadi apa. Kadang-kadang nunggu kuliah selesai. Para orang tua, jadilah orang tua cerdas. Memangnya pernikahan menghalangi orang kuliah? Memangnya pernikahan menghalangi orang meniti karir? Justru dengan pernikahan inilah akan diridhoi oleh Allah, terjaga. Pulangnya pun pasti langkahnya menuju rumah karena ada pasangannya di rumahnya. Coba kalau anaknya belum lihat, sesaat ke sana, sesaat ke sini, main di sana, main di sini. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, zina di sana, zina di sini. Ternyata dosa sang anak ditumpangkan ke bapak ibunya yang rajin ngaji itu, rajin ibadah itu. Karena telah mempersulit urusan pernikahan. Anehnya orang tua itu, anaknya pacaran diizinkan, giliran mau nikah tidak boleh. Maksudnya apa? Abah saya masuk surga boleh enggak? Enggak boleh nak, masuk neraka saja nak, kayak gitu ngomongnya. Dan cuma orang tua enggak sadar ini, naudzubillah. Allah masyqaq man syaqqa ummati. Orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya akan dipersulit urusannya oleh Allah. Hati-hati ini. Zaman kita berbeda wahai para bapak. Bukan zaman dulu. Zaman dulu Masya Allah masih aman-aman saja. Zaman dulu masih aman, pergaulan masih aman. Tidak banyak contoh yang jelek. Televisi belum banyak ada. Film pun itu seminggu sekali, itu pun malam. Film akhir pekan katanya orang-orang tua. Televisi satu miliknya Pak Lurah. 3 hari bagus. Giliran hari keempat layarnya tinggal separuh.
Soalnya kecil banget, pakai aki, kadang-kadang putus akinya. Subhanallah, gak aman itu. Sekarang subhanallah. Lah kok begini kok orang tua masih mempersulit usulan pernikahan? Orang tua cerdas hendaknya memilih. Anakku sudah mulai. Nak, kau sudah senang sama laki-laki, nak? Dia malu. Awas. Pacaran melakukannya haram. Abah tidak setuju. Tapi kalau pengen minta nikah, kapanpun aku turuti. Katakan, jadikan rumus di rumah kita. Ada urusan sekolah, nanti setelah itu. Kita pengen selamat kok susah. Yang menjadikan susah hawa nafsu, kesombongan. Wah, ini kemarin kita ada sedikit kritikan. Kok Buya menyuruh dengan pernikahan dini? Tidak ada pernikahan dini. Yang ada adalah zina sebelum waktunya itu. Lihat. Pernikahan tidak ada pernikahan dini. Kalau sudah orang pengen, tidak ada pernikahan dini. Kalau sudah orang kemauan, bukan pernikahan dini. Sebab kemauan ini kebutuhan ini. Sebab namanya bersyahwat itu bergolak karena tontonan, karena yang dilihat, karena pengaruh lingkungan dan sebagainya. Sehingga bergolak syahwat. Kita tahan, nggak bisa, itu harus disalurkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kalau tidak, na'udzubillah, di saat akal pikirannya belum ada bimbingan, melakukan zina. Dan alangkah banyaknya anak SMP kelas 1-2 ternyata sudah hamil di luar nikah. Siapa yang salah? Bapaknya yang bersulit urusan pernikahannya itu. Ini harus dibuka. Bukan pernikahan dini, tidak ada pernikahan dini, pasti sudah pada waktunya. Karena sudah ada mau, ada ingin. Takutlah kepada zina, jaga anak-anak kita dari zina. Pacaran adalah muqaddimah zina. Gak ada dalam Islam pacaran. Kalau pengen bercinta yang halal, akad nikah, baru nanti bercinta. Itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, dosa yang dilakukan oleh seseorang, hukuman yang datang dari dosa itu lebih berat daripada apa yang dia lakukan. Saya kasih contoh gini. Kalau ada orang mencuri 10.000 rupiah, mencuri 10.000 rupiah, apakah hukumannya nanti dari Allah ukurannya seperti 10.000 rupiah? Jawabannya tidak. Dia bisa sakit, masuk rumah sakit, mengeluarkan biaya 1 juta gara-gara mencuri 10.000. Kalau orang faham poin ini, dia tidak membuka pintu dosa, karena dosa nikmatnya cuma saat itu saja, tapi konsekuensinya panjang. Contoh yang lain, kalau ada orang yang minum segelas racun, cukupkah segelas racun itu diobatin dengan segelas susu? Gak mungkin. Bisa 1000 gelas susu baru bersihin 1 gelas racun. Seperti itu konsekuensinya ya. Jadi jangan sampai dianggap remeh. Sebab saya temukan ada orang-orang banyak kasus-kasus rumah tangga yang konsultasi dengan saya, dan saya lihat dengan mata kepala, mereka begitu. Ibu-ibunya belum pakai jilbab kecuali nanti umur 30 tahun, 40 tahun. Anak perempuannya pun sama. Dia pakai jilbab, anaknya enggak, telanjangan di sana sini. Karena dia anggap dia dulu pakai jilbab umur 30, anaknya juga enggak apa-apa. Baik, kalau anak Anda meninggal umur 20 tahun, siapa yang bertanggung jawab? Si orang tua. Itu amanah. Jangan kebobrokan dan kesalahan kita dalam masalah agama dibawa kepada keturunan kita ya. Itu kekeliruan, nggak boleh. Jangan juga pernah mengukur kemampuan anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Misal kita masukin di sekolah nih, hafal Quran 1 tahun 5 juz, lalu kita sendiri mungkin mengaji aja masih susah, mengkhatam Quran aja setahun sekali masih susah, lalu kita tarik ya, kapasitas kita itu kepada anak-anak. Kesian berat 5 juz, padahal sebenarnya ringan buat dia, buat kita berat. Jangan ditarik itu kepada anak-anak, biarin dia hafal Quran. Jadi bukan berarti karena kita tidak mampu, kita punya kesalahan agama sebelumnya, diwariskan ke anak keturunan, ini nggak boleh. Kesalahan yang fatal ini, gitu kan? Harus diperbaikin. Sederhana tapi efeknya besar. Bedakan dengan menikah, ibu-ibu sekalian. Menikah dalam Islam, pada saat dia menikah cuma didatangkan walinya wanita, 2 saksi mahar, dan kata Nabi SAW, aktsaruhunna baraka akalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya dalam pernikahan yang paling sederhana maharnya. Makin sederhana diletakkan di depan dia pada saat akad nikah. Ini mahar ya. Mahar ini syarat untuk sahnya pernikahan. Bukan kita bicara saling bantu untuk biaya ongkos pernikahan, itu lain. Ini sesuatu yang ditaruh di situ. Kayak di Indonesia sudah bagus perangkat sholat dan seterusnya. Dengan kalimat akad, si wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Si laki-laki bilang saya terima, sah pernikahannya. Tidak
tidak tahu rahasia umum malam pertama mereka berhubungan biologis. Pada saat istrinya hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, dan anak yang lahir jelas statusnya. Perhatikan beda antara zina sama nikah. Dia bisa berhubungan biologis dengan tenang, milih waktu, milih tempat, nggak ada yang curiga, jalan sama-sama orang tahu istrinya, oh suaminya, nggak ada masalah. Lalu kenapa ada orang milih jalur ini nih? Yang anehnya banyak sekali muslimah yang tidak sadar masalah ini. Saya pernah temukan, subhanallah, ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan mudah-mudahan juga Allah bisa mengubah kalau ada yang seperti ini. Dia berkata, ya, berkata kepada anaknya, kepada keluarganya, sampai saya ditanya untuk hukumnya seperti apa nih? Nggak apa-apa deh, anak saya pacaran di rumah saya. Daripada nanti dia di luar saya nggak tahu sama siapa. Jadi pacarnya datang ke rumah, subhanallah, masuk sama-sama di ruang tamu, duduk berdua di belakang di taman, masuk dalam kamar, nggak apa-apa. Loh subhanallah ini. Terus yang tanggung dosanya siapa? Ya ibunya, ayahnya. Kok bisa? Sama saja antara anak kita berzina dengan pacarnya di rumah, dengan orang lain yang kita datangkan suruh berzina di rumah, sama persis. Bedanya cuma ini statusnya anak. Apakah rumah kita bisa dapat berkah kalau begitu? Dia kalau berzina, kemudian kita anggap oh nggak apa-apa. Bagaimana kalau dia putus dengan pacarnya, nggak jadi nikah? Bagaimana kalau dia hamil di luar nikah ditinggalin oleh laki-laki tersebut? Ini belum kita bicara efek dosa ya. Ini baru efek sosialnya. Udah kacau balau. Baik Ustaz.